kondisi teras rumah di pagi hari, antar jemput laundry di pagi hari, cuci bed cover bau pesing dengan karbol, dan makeover meja belajar jadi warna baru. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Nongol lagi. Weni, uminya Umahir bersama Umi Laundry di Cikampek. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Masya Allah, alhamdulillah bisa store lagi video kegiatan saya sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga sekaligus pegang usaha laundry sendiri di rumah. Nggak sendiri sih, karena dibantu sama mama dan adik saya. Nah, kali ini akan banyak banget yang mau saya ceritain buat teman-teman semua. Sebelumnya ini saya share dulu video di teras rumah saya kalau bangun pagi-pagi ya. Bangun buka pintu gitu pagi-pagi. Begitu yang dilihat adalah langsung cucian. Jemuran, cucian. Seperti itu. Nah, yang ada di rak ini adalah tumpukan setrikaan yang belum disetrika maupun yang sudah di packing. Kemudian yang di depan mesin cuci adalah yang belum dicuci. Nah, insya Allah akan dicuci pagi ini. Tepatnya pada saat ngisi suara ini lagi proses cuci sih, Masya Allah. Kemudian setelah ngantar anak lanang pergi ke sekolah, saya lanjut buat jemput cucian. Nah, kali ini saya ambil 2 nota. Yang satu nota setrika saja ekspres, kemudian yang satu lagi ada setrika saja dan ada cuci setrikanya. Tapi itu cuma 2 nota ya. Nah, untuk antar jemput laundry di Umi Laundry itu free ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, dilanjut, ini adalah video setelah saya mindahin dari motor ke teras rumah ya. Nah, di situ ada cucian juga yang Masya Allah belum saya keluarin. Jadi ini tuh adalah cucian tadi malam yang sudah dicuci dan dijemur tapi belum sempat dikeluarin. Kemudian saya lanjut dengan aktivitas cuci bed cover warna kuning yang qadarullahnya ini cuciannya atau bed covernya ini bau pesing ya, bau pesing karena punya anak kecil yang masih kecil jadi wajar saja kadang-kadang suka ngompol ya, itu biasa sekali. Nah, ini saya cuci dengan menggunakan mesin cuci, tapi sebelumnya saya cek dulu apakah ada noda-noda yang perlu saya spotting. Spotting itu saya bersihkan dulu atau saya hilangkan dulu sebelum masuk ke proses cuci dengan mesin cuci. Nah, untuk proses cuci dengan mesin cuci itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah proses mensucikan bed cover, yaitu mengalir sampai benar-benar terendam semua atau air yang banyak ya. Proses ini dengan menggunakan air yang terus mengalir. Nah, biasanya ini dibuka hanya sebentar saja. Ya, sebentar sebagai syarat untuk mensucikan pakaian, selimut dan lain sebagainya. Setelah itu, ini airnya akan dibuang. Ya, ini akan dibuang. Tapi karena ini selimutnya itu qadarullahnya bau pesing, kita akan tambahkan karbol. Sebenarnya proses ini nantinya sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini kita akan tambahkan karbol karena dia bau pesing. Ini insya Allah aman. Kita pakai satu seperti ini dan kita masukkan ke dalam. Ini sebelum dikasih sabun ya, sebelum dikasih sabun. Guntingnya gini. Ini dimasukin ke sini untuk menghilangkan bau yang menyengat seperti itu. Nantinya ini akan digiling. Nah, ini digiling lagi. Prosesnya tadi sudah selesai. Sekarang kita akan matikan. Kerjanya sudah selesai, maka kita akan buang airnya. Ini dibuang. Kemudian biarkan sampai benar-benar habis. Tidak perlu dikeringkan di pengering sebelah sini, tidak perlu, cukup dibuang saja airnya. Nanti kita akan isi air kembali. Setelah sudah habis semuanya airnya, kita tutup lagi. Ininya kita ambil. Dia nggak akan nyelip di mesin cuci ya, karena tidak dipotong kecil-kecil gitu loh. Jadi dipotongnya hanya dibagi 2 saja. Kemudian kita isi air lagi. Nah, kita isi air lagi sampai benar-benar terendam semua. Nah, kemudian baru kita masuk ke proses penyabunan. Saya di sini hanya menggunakan sabun colek aja, yang warna putih khususnya, atau lebih sukanya warna putih karena warna putih itu netral ya, wanginya netral juga, lebih bersih ke pakaian. Apakah aman? Insya Allah aman, karena selama beberapa tahun terakhir ini sudah memakai berbagai sabun. Ternyata saya lebih condong ke sabun colek ini ya. Saya gunakan untuk satu bed cover itu tergantung ukurannya.
karena bed cover yang di sini ukurannya itu relatif atau cenderung sedang, kita menggunakan satu saset. Sekali lagi, hanya kita potong tengahnya saja, atau langsung kita robek, jadi nggak dipotong kecil-kecil ya. Nah, seperti ini baru kita taruh. Jangan lupa guntingnya dibuang. Guntingnya dibuang. Guntingnya dibersihkan, salah. Nah, ini bed covernya sudah terendam ya. Jadi kita akan masuk ke proses cuci dengan menggunakan sabun. Ini airnya yang tadi sudah kita nyalakan. Sekarang kita putar full sampai angka 15. Biarkan mesin cuci bekerja sampai dengan selesai. Kemudian nanti akan kita keringkan. Baru kita bilas di sini. Kita keringkan lagi. Baru kita jemur. Saya tidak menggunakan softener ya untuk bed cover atau selimut ini. Softener hanya digunakan pada bahan yang berbulu saja. Kalau yang seperti ini tidak saya gunakan softener. Nah, baik, kita tinggalkan ya proses yang tadi, proses cuci bed cover yang bau pesing, kita gunakan karbol. Karbol itu insya Allah aman ya, asal setelah proses cuci dengan karbol itu kita lanjut dengan proses penyabunan, dan prosesnya harus benar-benar bersih sampai selesai ya. Jangan sampai ada proses-proses yang dikurangi atau ditinggalkan. Jadi prosesnya yang pertama disucikan dulu, kemudian dikasih karbol, kemudian disabunin, baru dibilas dan dijemur. Dijemurnya juga harus benar-benar sampai kering total. Baik, saya lanjut ya. Ini adalah proses makeover meja belajar anak saya, Umair, yang sebenarnya ini udah lama banget ya, dibeli dari dia TK. Dan memang sangat jarang dipakai belajar karena anaknya lebih sering belajar di bawah gitu ya. Nah, ini saya dibantu sama adik saya buat makeovernya. Nah, sebelumnya ini kan warnanya coklat ya, jadi bikin kamar itu agak terasa gimana gitu. Jadi saya mau rubah pakai sisa dari cat tembok. Nah, sebenarnya cat temboknya ini lebih warnanya ke abu-abu ya. Jadi Masya Allah ternyata pilihan saya atau keputusan saya itu tidak salah, karena hasilnya Masya Allah bagus banget. Terima kasih banyak Om Alos ya. Nah, ini sudah dibantu sama Om Alos sampai dengan selesai. Jadinya sekarang bisa lebih fresh lagi kelihatan ya, walaupun nggak baru tapi seenggaknya lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan warnanya coklat, kemudian bocak-bocak. Nah, yang bocak-bocaknya itu sama Om Alos atau sama adik saya itu ditutup dulu pakai selotip hitam yang biasa dipakai buat jilid kertas ya yang ada di fotokopian. Nah, segitu dulu ya video dari saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mau klik, dan ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Wassalamualaikum. Masya Allah.